Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Ketemu lagi dengan saya Sin Hadiah yang akan menemani Anda seputar buku. Dan kali ini saya akan membacakan buku berjudul Pudarnya Pesona Cleopatra yang ditulis oleh Kak Habibur Rahman El-Shirazi. Dan buku ini merupakan novel psikologi Islami pembangun jiwa yang ketika awal saya membacanya sangat terkesan sekali, dan karenanya saya ingin bacakan juga untuk kalian agar merasakan kesan yang bisa saya dapatkan dari buku ini. Dan bagi kalian yang sudah pernah membacanya, mungkin ingin bernostalgia atau mengenang kembali cerita pudarnya pesona Cleopatra, mari kita simak bersama-sama. Ini nikmat ataukah azab? Harus dengan dia, tak ada pilihan lain, tegas ibu. Beliau memaksaku untuk menikah dengan gadis itu. Gadis yang sama sekali tak kukenal. Sedihnya, aku tiada berdaya sama sekali untuk melawannya. Aku tak punya kekuatan apa-apa untuk memberontaknya. Sebab setelah ayah tiada, bagiku ibu adalah segalanya. Dengan panjang lebar ibu menjelaskan, sebenarnya sejak ada di dalam kandungan, aku telah dijodohkan dengan Raihana yang tak pernah kukenal itu. Kok bisa-bisanya ibuku berbuat begitu? Pikiran orang dulu terkadang memang aneh. Ibu Raihana adalah teman karib ibu waktu nyantri di Mangkuyudan Solo dulu, kata ibu. Kami pernah berjanji jika dikaruniai anak berlainan jenis akan besanan untuk memperteguh tali persaudaraan. Karena itu anakku, ibu mohon keikhlasanmu. Jangan kau kecewakan harapan ibumu yang telah hadir jauh sebelum kau lahir, ucap beliau dengan nada mengibah. Dan percayalah pada ibu anakku, ibu selalu memilihkan yang terbaik untukmu. Ibu tahu persis garis keturunan Raihana. Ibu tahu persis kesalehan kedua orang tuanya. Tambahnya untuk meyakinkan diriku. Mbak Raihana itu orangnya baik kok, Kak. Dia ramah, halus budi, sarjana pendidikan, penyabar, berjilbab, dan hafal Al-Quran lagi. Pokoknya cocok deh buat kakak, komentar adikku si Aida tentang calon istriku. Orangnya cantik enggak? Selidikku. Lumayan, 8,5 lah, jawab adikku enteng. Tapi lebih tua dari kakak ya? Tanyaku mencari kepastian. Alah, cuma 2 tahun kak. Lagian sekarang kan lagi ngetren loh, laki-laki menikah dengan wanita yang lebih tua. Gak masalah itu kak, apalagi Mbak Raihana itu baby face. Selalu tampak lebih muda 6 tahun dari aslinya. Orang-orang banyak yang mengira dia itu baru sweet 17 loh kak. Bener nih, serius. Propaganda adikku berapi-api. Adikku satu-satunya ini memang pendukung setia ibu. Duh, pusing aku, pusing. Dalam pergulatan jiwa yang sulit berhari-hari, akhirnya aku pasrah. Aku menuruti keinginan ibu. Aku tak mau mengecewakan ibu. Aku ingin menjadi mentari pagi di hatinya, meskipun untuk itu aku harus mengorbankan diriku. Ibu, durhakalah aku jika dalam diriku tak kau temui inginmu. Ibu, durhakalah aku jika dalam hidupku tak kau temui legamu. Dengan hati pahit kuserahkan semuanya bulat-bulat pada ibu. Meskipun sesungguhnya dalam hatiku ada kecemasan-kecemasan yang mengintai.
kecemasan-kecemasan yang datang begitu saja dan aku tidak tahu alasannya. Yang jelas sebenarnya aku sudah punya kriteria dan impian tersendiri untuk calon istriku. Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan air mata ibu yang amat kucintai itu. Saat khitbah sekilas kutatap wajah Raina. Dan benar kata si Aida, ia memang baby face dan lumayan anggun. Namun garis-garis kecantikan yang kuimpikan tak kutemukan sama sekali. Adikku, ibuku, sanak saudaraku semuanya mengakui Raihana cantik. Bahkan Tante Lia, pemilik salon kosmetik terkemuka di Bandung yang seleranya terkenal tinggi dalam masalah kecantikan, mengacungkan jempol tatkala melihat foto Raihana. Cantik benar-benar alami. Bisa jadi iklan sabun look lo, asli, komentarnya tanpa ragu. Tapi seleraku lain, entah mengapa. Apakah mungkin karena aku telah begitu hanyut dengan citra gadis-gadis Mesir titisan Cleopatra yang tinggi semampai, yang berwajah putih jelita dengan hidung melengkung indah, mata bulat bening khas Arab, dan bibir merah halus menawan. Dalam balutan jilbab sutra putih, wajah gadis Mesir itu bersinar-sinar seperti permata Zabarjat yang bersih, indah, berkilauan tertimpa sinar purnama. Sejuk dan mempesona. Jika tersenyum, lesung pipinya akan menyihir siapa saja yang melihatnya. Aura pesona kecantikan gadis-gadis Mesir titisan Cleopatra sedemikian kuat mengakar dalam otak, perasaan dan hatiku. Sedemikian kuat menjajah cita-cita dan mimpiku. Aku heran kenapa aku jadi begini. Di manakah petuah-petuah suci kenabian itu kusimpan? Apakah hati ini telah sepenuhnya diduduki oleh mata bening dan wajah kemilau gadis Mesir? Di manakah hidayah itu? Di manakah cahaya itu? Apakah aku telah gila? Mana ada kecantikan Cleopatra di Jawa? Di hari-hari menjelang akad nikah, aku berusaha menumbuhkan bibit-bibit cintaku pada calon istriku. Tetapi usahaku selalu saja sia-sia. Usahaku justru membuat diriku sangat tersiksa. Bibit cinta yang kuharapkan malah menjelma menjadi pohon-pohon kaktus berduri yang tumbuh mengganjal di dalam hatiku. Terkadang bibit cinta yang kuharapkan itu malah menjelma menjadi tiang gantungan yang mengancam. Aku hidup dalam hari-hari yang mencekam. Aku meratapi nasibku dalam derita yang tertahan. Ingin aku memberontak pada ibu, tapi teduh wajahnya selalu membuatku luluh. Ibu, durhakalah aku jika dalam maumu tak ada mauku. Tapi durhakakah aku ibu jika dalam diri Raihana tak ada cintaku. Oh Tuhan, haruskah aku menikah dalam keadaan tersiksa seperti ini? Haruskah aku menikah dengan orang yang tidak aku cintai? Dan lagi-lagi aku hanya bisa pasrah. Sinar wajah ibu berkilat-kilat hadir di depan mata. Duh Gusti, tabahkan hatiku. Hari pernikahan itu datang. Aku datang seumpama tawanan yang digiring ke tiang gantungan. Lalu duduk di pelaminan bagai mayat hidup, hati hampa, tanpa cinta. Apa mau dikata, cinta adalah anugerah Tuhan yang tak bisa dipaksakan. Pesta meriah dengan bunyi 4 grup rebana terasa konyol. Lantunan salawat Nabi terasa menusuk-nusuk hati. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Perasaan dan nuraniku benar-benar mati. Kulihat Raihana tersenyum manis, tapi hatiku terasa teriris-iris dan jiwaku meronta-ronta.
Aku benar-benar merana. Satu-satunya harapanku hanyalah berkah dari Tuhan atas baktiku pada ibu yang amat kucintai. Rabbighfirli wali walidayya. Layaknya pengantin baru, 7 hari pertama kupaksa hatiku untuk memuliakan Raihana sebisanya. Kupaksa untuk mesra, bukan karena cinta. Sungguh bukan karena aku mencintainya. Hanya sekedar karena aku seorang manusia yang terbiasa membaca ayat-ayatnya. Oh, alangkah dahsyatnya sambutan cinta Raihana atas kemesraan yang pura-pura itu. Saat Raihana tersenyum mengembang, hatiku merintih menangisi kebohongan dan kepura-puraanku. Apakah aku telah menjadi orang munafik karena mendustai diri sendiri dan banyak orang? Duhai Tuhan, mohon ampunan. Aku yang terbiasa membaca ayat-ayatnya, kenapa bisa sedemikian dustanya? Kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu menebas leher kemanusiaanku, dan aku pasrah tanpa daya. Tepat 2 bulan setelah pernikahan, kubawa Raihana ke rumah kontrakan di pinggir kota Malang. Mulailah nyanyian hampa kehidupan mencekam. Aku tak menemukan adanya gairah. Hari-hari indah pengantin baru. Mana hari-hari indah itu? Tak pernah kurasakan. Yang kurasakan adalah siksaan-siksaan jiwa yang mendera-dera. Oh, betapa susah hidup berkeluarga tanpa cinta. Sudah 2 bulan aku hidup bersama seorang istri. Makan, minum, tidur, dan salat bersama makhluk yang bernama Raihana, istriku. Tapi Masya Allah, bibit-bibit cintaku tak juga tumbuh. Senyum manis Raihana tak juga menembus batinku. Suaranya yang lembut tetap saja terasa hambar. Wajahnya yang teduh tetap saja terasa asing bagiku. Sukmaku merana. Duhai cinta, hadirlah, hadirlah. Aku ingin merasakan seperti apa indahnya mencintai seorang istri. Jerit batinku menggedor-gedor jiwa. Cinta yang kudamba bukannya mendekat, tapi malah lari semakin jauh dari detik ke detik. Pepatah Jawa kuno bilang, wiwiting tresno jalaran saka kulino. Artinya hadirnya cinta sebab sering bersama. Tapi pepatah itu agaknya tidak berlaku untukku. Aku setiap hari bersama Raihana, berada dalam satu rumah, makan satu meja, dan tidur satu kamar. Tapi cinta itu kenapa tak juga hadir-hadir juga? Kenapa? Yang hadir justru perasaan tidak suka yang menyiksa. Aku khawatir jangan-jangan aku bisa gila. Atau sebenarnya aku sudah gila. Tapi tidak ada yang menyebutku gila. Aku masih bisa mengajar di kampus dengan baik. Masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dengan baik. Tapi dalam sejarah kehidupan manusia, banyak orang gila yang kelihatannya normal-normal saja. Banyak juga yang kelihatannya aneh, tapi sebenarnya dia tidak gila. Cinta yang salah kedaden memang sering menciptakan orang-orang gila. Begitu juga cinta yang tidak kesampaian. Apakah aku akan tercatat dalam daftar orang-orang gila karena salah kedaden dalam menghayati cinta? Embuh. Memasuki bulan keempat, rasa muak hidup bersama Raihana mulai kurasakan. Aku tak tahu dasar munculnya perasaan ini. Ia muncul begitu saja, melekat begitu saja dalam dinding-dinding hati. Aku telah mencoba membuang jauh-jauh perasaan tidak baik ini. Aku tidak mau membenci atau muak pada siapapun juga, apalagi pada istri sendiri yang seharusnya ku sayang dan ku cinta. Tetapi entah kenapa perasaan tidak baik itu tetap saja bercokol di dalam hati. Sama sekali tidak bisa diusir dan dienyahkan. Bahkan dari detik ke detik rasa muak itu semakin menjadi-menjadi.
menggurita, dan menjajah diri. Perasaan itu mencengkeram seluruh raga dan sukma. Aku tak berdaya apa-apa. Sikapku pada Raihana mulai terasa lain. Aku merasakannya, tapi aku tiada bisa berbuat apa-apa. Aku lebih banyak diam, acuh tak acuh, agak sinis, dan tidur pun lebih banyak di ruang kerja atau di ruang tamu. Aku sendiri heran dengan keadaan diriku. Aku yang biasanya suka romantis, kenapa bisa begini sadis? Aku, inginku, galauku, resahku, dukaku menggumpal jadi satu. Tak tahu aku apa yang terjadi pada diriku. Pikiran dan hatiku penuh duka yang berjejal-jejal, duka yang sulit dimengerti oleh mereka yang tidak mengalaminya. Duka yang bergolak-golak tiada bisa diredam dengan diam. Duka yang menganga menebarkan perasaan sia-sia. Aku mengutuk keadaan dan mengutuk diriku sendiri dalam diri. Dukaku, duka kau, duka risau, duka kalian, duka ngiau. Resahku, resah kau, resah risau, resah balau, resah kalian. Raguku, ragu kau, ragu guru, ragu tahu, ragu kalian. Mauku, mau kau, mau tahu, mau sampai, mau kalian, mau kenal, mau ngapai. Sia-saku, sia-sa kau, sia-sia, sia balau, sia risau, sia kalian, sia-sia. Aku merasa hidupku adalah sia-sia. Belajarku 5 tahun di luar negeri sia-sia. Pernikahanku sia-sia, keberadaanku sia-sia, dan usahaku untuk berbakti pada ibu adalah sia-sia. Aku merasa hanya menemui kesia-siaan. Sebab aku telah berusaha menemukan cahaya cinta itu, namun tak kutemukan juga. Yang datang justru rasa muak dan hampa yang menggelayut dalam relung jiwa. Bacaan Al-Quran Raihana tak menyentuh hati dan perasaan. Aku bingung sendiri pada diriku. Aku ini siapa? Apa yang sedang aku alami sehingga aku merasa sedemikian balau, sehingga diriku tak ubahnya patung batu. Nah, itu dia sobat semuanya, pudarnya pesona Cleopatra. Sayang sekali hanya sampai di bab 1 karena durasi yang panjang. Masih ada 4 bab berikutnya dan saya akan bacakan di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.